berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru tamu penilai uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Sita. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Jepara dan peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 kelas 2 program studi bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya melakukan pembelajaran yaitu menelaah struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi dengan model pembelajaran problem based learning sebagai video uji kinerja pembelajaran program pendidikan profesi guru tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon kritik dan saran yang membangun terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin pipis. ya boleh. Assalamualaikum. Siap, ya. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
Kelompok PPK. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat, baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya, kalian ya. Oke. Ya, saya panggil dulu Adnan Dwi Pratama. Izin. Ahmad Haris. Aldi Aska. Alinda Aulia. Atarsyah Dwi Oktaviano. Oke. Ayu Dewi. Ya. Evelyn. Oke. Fahri Maulana. Sakit. Oke. Kemudian Syarifuddin. Oke. Unsa. Oke, berarti yang tidak masuk tadi Adnan dan Fahri, gitu ya. Oke. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi yang sama, tapi tentang struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi, gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu biar mengingat ingatan kalian. Apa itu teks eksplanasi? Saya Bu, teks yang berisi fenomena alam. Oke, benar sekali jawaban Ayu Dewi. Teks eksplanasi yaitu teks yang isinya menjelaskan tentang fenomena alam, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, fenomena alam apa yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia? Saya Bu, Gunung Semeru meletus. Saya Bu, gempa di Cianjur. Gempa di Cianjur. Ya, oke. Ya, betul tadi jawabannya Bagas. Akhir-akhir ini ada fenomena alam ya di Indonesia ya. Yang pertama itu ada Gunung Semeru yang meletus, lalu sebelum Gunung Semeru meletus itu ada gempa di Cianjur, gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi tadi tentang struktur sama kaidah bahasa teks eksplanasi, tapi sebelumnya Bu Mita akan menayangkan dulu tentang video kenapa sih kok di Cianjur itu bisa terjadi gempa, gitu ya. Nah, silakan disimak dulu videonya. Gitu ya. Indonesia diberikan 10.000 baru setiap tahunnya, alias ini setara 27 gempa tiap harinya. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga bukan gempa saja. Gempa bumi terbesar terjadi hari kalau sekarang sebenarnya apa jadi suara ada kombinasi 10 sebenarnya bisa sebenarnya ternyata gempa yang paling kuat catat ada di negara ini skala 9,0. Gempa ini hasil ombak gede banget sampai ke seberang samudra. Tapi terus akan banget di Jepang dan Filipina karena jaraknya itu sejauh 17 pulau Jawa yang saja. Lalu apakah itu batasnya? Semua batas. Sebenarnya gempa terbagi itu tidak ada batasnya. Singkatnya jawabannya begini. Gempa itu adalah kejadian aktivitas bahasa gampangnya adalah bayangin bumi itu kayak apel dan kita berada di bumi yang kayak kulitnya apel. Tapi kalau kulit apel cuma satu bagian, kulitnya bumi itu banyak bagian gerak terus. Gerakan lempeng ini yang karena kulit artinya
hasil gempa bumi dan bikin 80.000 tewas. Dan angka 7,9 itu sebenarnya gede banget. Karena membaca skala ini tuh nggak kayak hitungan yang biasa diajarin pas kita SD. Jadi skala gempa bumi itu manfaatin perhitungan logarit alias naik satu angka itu sebenarnya naik 10 kali. Jadi getaran gempa skala 8 itu 100 kali lipat. Pada akhirnya kita makin sadar kalau manusia fungsinya ya jadi macam-macam kata kalau marah kita bisa seperti biasa. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh. Ya, tadi kalian kan sudah menonton video ya, yang judulnya tadi tentang apa isinya? Gempa bumi. Gempa bumi. Oke, saya mau tanya, tadi ketika kamu menonton video, itu kan ada kata-kata yang berhubungan dengan gempa bumi. Siapa yang tahu? Kata-kata apa tadi yang muncul yang berhubungan dengan kata bumi? Ya, Rindi. Lempeng tektonik 1, litosfer, kerak bumi. Ya, oke, betul tadi ya jawabannya Rindi ya. Tadi itu ada kata teknis ya namanya ya. Tadi Rindi itu menyebutkan ada lempeng tektonik, ya kan? Kemudian ada kerak bumi, lalu ada lagi litosfer. Oke, sebelum nanti kalian akan menelaah struktur sama kaidah bahasa teks eksplanasi, saya akan membagikan dulu soal pretest ya. Sudah saya bagikan lewat grup WA. Silakan dibuka dulu HP kamu. Kemudian klik link yang saya bagikan di grup WA itu untuk mengerjakan pretestnya. Oke, tadi kalian udah mengerjakan ya pretestnya ya. Nah, ternyata hasilnya masih ada yang nilainya ya masih ada yang salah, masih ada yang 0, masih ada yang 50. Oke, hari ini berarti sebelum mengerjakan struktur dan kaidah bahasa, akan Bu Mita jelaskan dulu ya. Nah, ya, oke, ini salindianya nanti diperhatikan ya tentang teks eksplanasi. Jadi setelah pembelajaran hari ini, yang pertama yang diharapkan setelah kamu diskusi, kamu nanti akan
bisa menganalisis teks eksplanasi yang berkaitan dengan struktur, kaidah bahasanya, kemudian nanti tentang isinya, tentang fenomena alam apa yang terjadi, begitu ya. Oke, dari struktur teks eksplanasi dulu. Yang pertama, struktur eksplanasi di sini tertulis ada berapa? Ada 3. Yang pertama, saya minta tolong Syarifuddin dibacakan. Identifikasi fenomena, Oke. Lalu rangkaian kejadian, yang ketiga, ulasan. ulasan. Oke, teks eksplanasi tadi sudah dibacakan oleh Syarifuddin. Ada 3. Yang pertama tentang identifikasi fenomena, strukturnya. Yang kedua, rangkaian kejadian. Lalu yang ketiga, ulasan. Nah, di identifikasi fenomena itu mengidentifikasi atau menjelaskan, memberikan pengertian dulu tentang fenomena apa yang terjadi, gitu ya. Kalau misal fenomenanya tadi tentang gempa bumi, berarti pada identifikasi fenomena nanti ada pengertian, ya, pengertian definisi apa sih itu gempa bumi, gitu ya. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian di situ berisi perincian sebab akibat, kemudian ada proses dari kejadian gempa bumi tadi, misal teksnya tentang gempa bumi. Lalu yang terakhir ada ulasan. Ulasan atau interpretasi itu berisi komentar dan penilaian. Oke, saya lanjutkan lagi. Kaidah bahasa teks eksplanasi. Di sini ada berapa kaidah bahasa eksplanasi? Ada 4. Saya minta tolong Bagas, tolong dibacakan lagi ya, kaidah bahasa dari teks eksplanasi. Kaidah bahasa eksplanasi, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda yang merusuk fenomena, kota teknis istilah. Ya, makasih ya Bagas ya udah membacakan tadi. Kaidah bahasanya ada 4, yaitu yang pertama ada konjungsi kausalitas. Kalau di Salindia itu kelihatan ada kata sebab, karena, oleh karena itu, sehingga. Kemudian ada konjungsi kronologis, ada kata kemudian, lalu, setelah itu, kemudian pada akhirnya. Kemudian ada kata benda yang merujuk fenomena. Nah, berarti ini ada fenomena yang disebutkan gitu ya. Misal di situ ada fenomena gerhana, kemudian ada kata benda Kabupaten Bandung, ada kesenian daerah, kemudian yang terakhir ada kata teknis. Kata teknis itu yang berhubungan dengan fenomena tadi yang udah disebutkan sama si Rindi yang tadi setelah melihat video. Tadi kalau disebutkan tentang gempa bumi itu ada kata teknis, lempeng tektonik, ada kerak bumi gitu ya. Nah, ini contohnya bisa sektor pertanian, kerajinan tangan gitu. Oke, kita lihat teks ini eksplanasi. Judulnya apa ini? Virus corona. Oke, saya minta tolong siapa yang mau membaca, angkat tangan. Ya, oke. Vino ya. Virus corona atau COVID-19, coronavirus disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Ya, oke. Terima kasih Vino udah membacakan teks eksplanasi yang judulnya tentang virus corona. Oke, silakan beri tepuk tangan dulu buat Vino tadi yang udah membacakan. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita analisis teksnya ini. Tadi kan strukturnya ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Kalau kamu perhatikan,
Ini ada pengertiannya tentang virus corona, yaitu virus yang merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada tahun 2019, pada akhir Desember 2019. Nah, pengertian virus corona kan seperti itu. Kemudian di sini ada masih gambaran umumnya. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai daerah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Nah, itu tadi bagian identifikasi fenomena. Nah, bagian yang kedua, rangkaian peristiwa. Tadi kan rangkaian peristiwa berisi sebab akibat, gitu ya. Kemudian setelah sebab akibat berisi proses terjadinya virus corona. Nah, di sini ada virus ini sebabnya dari apa? Awal corona virusnya disebabkan oleh hewan liar yang dimakan oleh manusia. Hewan liarnya seperti apa yang bisa menyebabkan virus corona? Ya, kelelawar dan ular, ya. Oke, kemudian sampai saat ini tapi nih masih belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut karena penyebarannya sangat cepat dan luas. Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Lalu yang terakhir, ulasan atau interpretasi. Ulasannya itu berarti saran, ya, komentar dari penulis. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang sifatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Oke, tadi tentang struktur. Saya lanjutkan tentang kaidah bahasa. Yang pertama ini adalah kata benda yang merujuk pada fenomena. Fenomenanya tadi tentang apa? Fenomenanya tadi tentang virus corona. Ini yang ditulis dengan warna hijau itu merujukkan kata benda yang merujuk pada fenomena. Nah, kemudian ada konjungsi kronologis sama yang diberi warna hijau. Di situ ada kata apa saja yang diberi tanda hijau. Kemudian lalu awalnya. Nah, itu menunjukkan konjungsi kronologis. Nih, kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Nah, lalu ada lagi kata teknis. Di sini kata teknisnya pada kata apa? Imun, ya. Imun, kalian pernah ya dengar kata imun ya. Nah, karena ini yang dibahas tentang virus, pasti kata teknisnya di sini ada kata imun. Lalu ada konjungsi kausalitas. Di sini pada kata apa konjungsi kausalitas? Karena. Ini menunjukkan sebab akibat, gitu ya. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah, setelah ini kalian akan berkelompok ya, menganalisis teks eksplanasi. Setelah kalian berkelompok ini, nanti kalian akan maju satu kelompok untuk presentasi, gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nanti setelah itu nanti kita akan kuis, gitu ya, kuis evaluasi. Oke, sampai sini paham? Oke. Ini saya udah menyiapkan aplikasi untuk membuat kalian berkelompok. Nanti satu kelompoknya 4 orang ya. Nanti sesuai kesepakatan seperti minggu lalu, kelompok 1 di sebelah pojok kiri, kemudian kelompok 2, 3 di depan sini, 4, 5, 6, 7 dan 8, gitu ya. Oke, saya mulai membagi. Ya, kelihatan? Kelompok 1 ini Evelyn, Revandi, Saiful sama Ahmad Haris. Kelompok 2 Nilam, Unsa, Syarifuddin, Ayu Dewi. Kelompok 3 Vita, Alinda, Keisha, Septi. Kelompok 4 Rindi, Bagas, Meika, Oktavia. Kelompok 5 Dedesita, Reza sama Mafirotunisa dan Ilham. Kelompok 6 Aska, Diva, Aldi, Atarsya. Kelompok 7 Vino Enzi, Satria Rizky, Adnan sama Ferisvan. Lalu yang terakhir Fahri sama
ini Raditya gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Ya, nanti ini akan saya bagikan teksnya. Oke, nanti akan saya bagikan teksnya ini ya. Kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 1 menit. 10 menit. Iya, berapa? 15 menit ya tengah-tengahnya ya. Setelah 15 menit nanti kalian akan presentasi di depan ya. Sampai sini jelas? Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya tadi. Ayo. Oke, yang ini udah dapat strukturnya. Yang pertama apa ini? Identifikasi fenomena. Iya. Identifikasi fenomena. Paragraf berapa ini kelompok ini menemukannya? Kelompok 1. Alasannya kenapa ini? Iya, karena berisi pengertian banjir ya. Tidak ada kesulitan ya? Bisa melanjutkan ya? Ya, oke. Udah sampai mana ini? Ya, ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak ada ya? Bisa mengerjakan ya? Oke. Oke, sudah selesai mengerjakan ya semuanya ya? Ya. Saya persilakan yang mau maju duluan, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan semua anggota kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota Revandi Dwi Andre Julianto, Ahmad Haris, Nur Fatir, Muhammad Saiful Rahman, Evelyn Lovelia Gimino. Analisis struktur teks eksplanasi yang berjudul Banjir dan Alasannya. Identifikasi fenomena atau pertanyaan umum. Paragraf ke-1. Alasan. Pengertian banjir dan gambaran umum banjir. Deretan penjelasan 2-3. Proses alasan. Proses mengapa peristiwa banjir bisa terjadi atau tercipta. Perincian sebab akibat dari peristiwa banjir. Ulasan. Paragraf ke-7. Tanggapan penulis terhadap fenomena banjir. Dua, analisis kaidah bahasa teks eksplanasi berikut dan alasannya. Kata yang merujuk fenomena. Banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tertentu. Proses terjadinya banjir secara alami adalah melalui air turunnya hujan. Konjungsi kronologis. Setelah itu air akan masuk ke dalam tanah dan mengalir
ke tempat yang lebih rendah. Konjungsi kausalitas. Sementara itu proses terjadi banjir serasa alami karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan. Kata teknis atau istilah, banjir juga termasuk ke dalam bagian siklus hidrologi, yaitu siklus air di permukaan bumi yang mengalir menuju laut. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Silakan kelompok lain memberi tanggapan. Saya menanggapi analisis struktur tes eksplanasi kedua, yaitu struktur deretan penjelas paragraf ke-2 sampai 6. Proses mengapa dan bagaimana peristiwa banjir bisa terjadi atau tercipta. Perincian sebab akibat dari peristiwa banjir. Ya, oke, tadi ya kelompok 1 sudah presentasi. Jawaban yang ditanggapi tadi yang nomor 2 oleh Desita ya. Yang benar itu tadi deretan penjelasnya bukan 2 sampai 3 ya, tapi yang benar tadi 2 sampai 6. Jadi tidak hanya berisi proses dari banjir, tapi juga berisi sebab akibat terjadinya banjir gitu ya. Oke, silakan beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang sudah maju. Ya, oke, tadi temanmu udah presentasi tentang struktur dan kaidah bahasa eksplanasi. Setelah ini nanti kita melakukan evaluasi gitu ya. Dalam bentuk tadi soal yang sudah saya bagikan di grup WA, soal kuisis. Tapi sebelumnya saya akan melakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kita akan mengikuti dance ini ya. Kadang bikin aku kesal, gitu ya. Semuanya kelihatan ini? Oke. Oke, semuanya ada siap ya? Kalian mengikuti gerakan di video ini sebelum kita mengerjakan soal. Bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Kadang bikin aku. Oke, kalau udah semuanya duduk. Silakan buka grup WA. Ya, langsung masuk. Kamu tulis nama lengkap kamu ya. Oke. Silakan ditulis nama lengkap. Bukan nama panggilan atau nama kesayangan dari pacar kamu. Nama lengkapmu saja. Sudah? Ya, yang sudah masuk, ya sudah ada nama-nama ini. Oke, sudah masuk semuanya ya? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Ya? Ya, kembali. Kalau udah, ini saya mulai start, siap-siap. Ya. Ya, oke, ini
Peringkat pertama Satria ya, Satria, lalu Nisa, lalu yang terakhir Bagas. Oke, sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke, saya akhiri dulu. Ini. Ya, oke, tadi kalian sudah mengerjakan soal ya. Nah, setelah ini kalian akan menulis refleksi hari ini, pembelajaran hari ini itu bagaimana, apa saja yang kamu sukai gitu ya. Lalu apa saja yang kamu tidak bisa. Nah, sudah saya bagikan link Padlet di WA, silakan kamu tulis di situ biar nanti tertayang tulisannya di sini. Gitu ya, silakan ditulis. Ya, oke. Tadi kalian udah ngisi refleksi, di sini saya perhatikan ada yang menuliskan sangat senang. Hari ini belajarnya senang karena ada ice breaking. Kemudian aku suka. Kemudian pelajaran hari ini semangat dan menyenangkan. Oke, gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih teks eksplanasi, tapi kamu mencari fenomena yang pernah kamu temui, gitu ya. Atau fenomena yang kamu senangi nanti akan kamu tulis menjadi teks eksplanasi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, sudah paham semuanya? Oke, jika sudah, mari kita bersiap pulang. Tadi lembar berkelompoknya dikumpulkan terlebih dahulu. Ayo, silakan. Semuanya bersiap. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hujan, kalian tetap ini ya, menjaga buku kalian tetap kering dan dilepas sepatu aja gitu ya. Jangan lupa hati-hati di jalan. Oke, silakan pulang. Hati-hati di jalan.